bangsa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jemaat dan juga simpatisan GKI Gatot Subroto. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur karena kita boleh Tuhan izinkan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan doa pagi online. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang sungguh baik, pada saat ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur ketika Tuhan boleh menyertai istirahat malam kami, dan ketika pada pagi hari ini setiap dari kami boleh Tuhan berikan anugerah kehidupan. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur ketika setiap dari kami akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerinduan kami akan sapaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh membuahkan hasil yang nyata. Dan setiap kehidupan kami boleh sungguh-sungguh berbuah, dan buah itu kami pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat sehingga kami juga boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan, bukan dengan pikiran kami tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita semua akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja ayat ke-12, 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-17. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 5, lalu dilanjutkan ayat ke-12 sampai ke-17. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia sebagai raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam,
Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai rusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Demikianlah bagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya punya tebak-tebakan. Nah, coba tebak ya, hal apa yang sering dilakukan tetapi bisa menyebabkan luka dan sakit yang begitu dalam? Nah, coba tebak. Jawabannya adalah perkataan. Setiap dari kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih, setiap jam, setiap menit pasti kita berbicara. Entah sama siapapun itu, dengan orang yang ada di sebelah kita, dengan ada orang yang di depan kita, dengan orang yang ada di dalam telepon kita yang sedang kita hubungi, bahkan juga kita berbicara dengan Tuhan. Berkata-kata adalah bagian dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Dan perkataan yang keluar dari diri kita adalah bentuk ekspresi dari perasaan atau hal-hal yang mungkin sedang kita rasakan, atau hal-hal yang sedang terjadi dan bertumbuh di dalam diri kita. Perkataan kita bisa menjadi semangat bagi orang lain, bisa menghibur orang yang sedang berduka, bisa menjadi berkat yang menguatkan sesama kita. Tetapi nyatanya perkataan yang keluar dari mulut dan bibir kita yang tidak bijak juga banyak menimbulkan luka dan sakit hati yang dalam. Mengatakan sesuatu yang kasar, membentak, memberikan kata-kata yang negatif, lukanya dan sakitnya bisa diingat sampai bertahun-tahun. Bahkan tidak jarang begitu ya, kita menemui seorang anak yang sejak kecil mengalami verbal abuse begitu ya, kekerasan secara kata-kata yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan dia mengingat itu sampai ketika dia dewasa, sampai ketika dia tua. Oleh karena itu, rasa trauma yang ditimbulkan oleh perkataan yang tidak bijak itu luar biasa dampaknya bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu rasanya benar jika ada orang-orang yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan itu yang akan menentukan bagaimana value diri kita. Bagaimana masa depan yang akan kita lakukan. Bagaimana orang melihat siapa diri kita. Karena ternyata kata-kata yang tidak bijak dan tidak membangun dapat menghancurkan kehidupan. Bukan hanya kehidupan yang susah payah kita bangun begitu ya, tetapi juga kehidupan orang lain yang menerima atau mendengar kata-kata itu. Inilah yang terjadi dalam kisah Rehabeam, Bapak Ibu saudara terkasih. Ketika di bagian awal pembacaan kita, ia dinobatkan sebagai seorang raja untuk menggantikan ayahnya Salomo memimpin bangsa Israel. Ia salah memilih.
Ia tidak meminta hikmat dari Tuhan untuk menjawab pertanyaan dari rakyatnya ketika pada waktu itu rakyatnya meminta tolong supaya beban pajak yang dilimpahkan kepada mereka bisa diringankan. Alih-alih mendengarkan nasihat dari para tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidup menjadi seorang raja, Rehabeam justru mendengarkan nasihat dari orang-orang muda yang tidak tahu apa-apa, yang justru menyuruhnya untuk menambahkan beban kepada rakyat lebih besar daripada yang sebelumnya telah diberikan oleh Salomo. Perkataan yang diucapkan Rehabeam pada waktu itu menjadi perkataan yang tidak membawa berkat, baik bagi dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, maupun bagi bangsa Israel. Bangsa Israel kita lihat di dalam pembacaan kita justru menjadi ragu dan kehilangan arah. Mereka bertanya-tanya di mana bagian dari keturunan Daud yang ada dalam bangsa ini. Mengapa justru jawaban yang muncul membawa beban yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Bukan sukacita, bukan damai sejahtera. Maka pecahlah bangsa Israel pada waktu itu menjadi dua kerajaan. Menjadi kerajaan Israel Utara dan juga Selatan. Begitupun perkataan yang diucapkannya oleh Rehabeam membuatnya harus kehilangan sebagian besar dari suku Israel. 10 suku Israel meninggalkannya karena melihat bahwa dirinya bukan raja yang baik, bukan raja yang bijak melalui jawaban dan juga perkataan yang dia sampaikan kepada rakyat pada waktu itu. Sekalipun mungkin memang pemikiran itu bukan pemikiran murni dari Rehabeam, tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya yang menjadi bukti nyata bagi orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu tentang siapa dirinya sebagai seorang raja, tentang nilai-nilai apa yang ada di dalam dirinya. Begitupun dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apapun yang keluar dari mulut dan bibir kita, itu yang akan menggambarkan bagaimana diri kita, bagaimana nilai-nilai yang bertumbuh dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Pilihannya ada di dalam tangan kita. Apakah melalui perkataan kita mau mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain? Atau perkataan kita justru menjadi sesuatu yang mendatangkan kutuk dan juga hal yang jahat di mata Tuhan? Semuanya pilihannya di dalam tangan kita. Melalui mulut kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi melalui mulut kita juga bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita semua mau rasanya untuk terus meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk memampukan kita berkata-kata dengan baik, dengan bijak, dengan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik dengan keluarga kita, baik dengan pasangan, baik dengan anak, saudara, siapapun, bahkan mungkin orang yang memusuhi kita. Supaya melalui mulut dan bibir kita, perkataan itu menjadi kata-kata berkat dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Oleh karena itu marilah kita meminta hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhan di dalam setiap tutur kata kita, supaya apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ucapkan, itu semua boleh sungguh-sungguh menjadi bentuk dari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memohon Tuhan untuk memberkati dan juga menguatkan langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas firman yang boleh menyapa kami semua pada hari ini. Dan ketika saat ini kami diingatkan kembali bahwa melalui perkataan kami, melalui ucapan bibir kami diminta dan diajar untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah ya Tuhan, hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhan boleh diberikan di dalam diri kami, sehingga apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami bicarakan, boleh sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi bagi sesama kami. Terkhususnya juga bagi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami dimampukan untuk senantiasa menjaga diri kami dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang
membuat perkataan kami menjadi perkataan yang tidak membangun. Dan biarlah kiranya di dalam setiap kehidupan kami yang kami upayakan, Tuhan boleh senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami berdoa bagi kehidupan kami, terkhususnya gereja kami terkasih, GKI Gatot Subroto Purwokerto. Biarlah kiranya melalui gereja Tuhan di tempat ini, setiap orang juga boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui gereja Tuhan di tempat ini, kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Dan ketika pada saat ini kami akan bersama-sama melanjutkan kehidupan kami, biarlah kiranya firman Tuhan ini yang boleh senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan langkah iman kami, sehingga di dalam setiap tutur kata perbuatan kami abdikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan juga bersama-sama kita telah mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah kiranya perenungan ini yang menolong kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari.